Halo teman-teman peternak se-Indonesia. Hari ini kami dari Kandang Uang akan istilahnya menjawab ini pertanyaan atau mewujudkan pertanyaan dari teman-teman yang penasaran terkait dengan bagaimana kesehatan hewan ya, penyakit-penyakit yang biasanya menyerang pada ruminansia khususnya kambing, domba atau sapi. Dan langsung saja kita hadirkan pakarnya ini. Selamat pagi Bu Rini. Selamat pagi. Bu Rini ini dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun yang biasa mengecek istilahnya kesehatan ternak khususnya ruminansia yang ada di wilayah Kota Madiun. Langsung akan ngobrol terkait dengan bagaimana ini penyakit-penyakit. Jadi banyak pertanyaan yang masuk. Mas, penyakit yang sering diderita kambing tuh seperti apa sih? Dan penyebabnya apa? Ini mungkin bisa langsung dijelaskan. Paling sering biasanya adalah kembung. Ini biasanya karena perubahan pakan. Jadi ketika hewan itu didatangkan dari tempat yang baru, kemudian dia tidak terbiasa makan makanan yang ada di situ, maka ini akan mengakibatkan gangguan pencernaan. Yang manifestasinya biasanya dengan kembung. Kemudian ini selain gangguan karena perubahan makan, biasanya juga karena cuaca. Dimana kalau untuk hewan-hewan yang digembalakan terlalu pagi, tanaman rumputnya ini masih mengandung embun. Nah, ini juga akan mengakibatkan timbunan gas di dalam lambungnya sehingga manifestasinya adalah kembung ini tadi. Selain itu mungkin dari pakan hijauan yang terlalu muda. Jadi seringkali peternak itu memberikan hijauan yang paling sering mengakibatkan kembung adalah tanaman legum seperti lamtoro atau turi, dan terutama ini di bagian pucuknya. Pucuknya ini yang sangat rawan sekali untuk mengakibatkan kembung. Kemudian kalau penyakit yang lain kemungkinan pada musim-musim tertentu, biasanya diare. Diare ini disebut radang usus ya. Jadi ditandai dengan keluarnya kotoran yang cair bukan encer. Kalau masih encer tuh kadang-kadang masih dianggap biasa, tapi kalau sudah bentuknya cair dan keluarnya terus-menerus, maka ini adalah diare karena radang usus. Ini bisa disebabkan karena mungkin pada ternak yang digembalakan pakannya terinfeksi bakteri atau cacing. Selanjutnya mungkin untuk induk-induk yang setelah beranak, yang terutama kalau cempenya lebih dari 2, itu bisa juga terjadi kasus kekurangan kalsium pada induknya karena dia menyusui anak dalam jumlah yang besar, banyak, lebih dari 2. Itu ditandai dengan jalannya terpincang-pincang pada kaki belakang. Kemudian tadi disebutkan bahwa ada biasanya kembung, diare, kemudian nanti kekurangan kalsium. Ini bagaimana pencegahannya? Pencegahannya untuk kambing yang baru datang, terutama yang kita sebelumnya tidak tahu bagaimana riwayat makannya. Jadi pemberian makanan yang baru ini dilakukan secara bertahap. Jadi misalnya untuk pertama kali mungkin 1 takar. Kalau tidak ada gangguan pencernaan, bisa dilanjutkan kembali selama beberapa hari dan secara bertahap ditambah sesuai porsi yang kita inginkan. Itu untuk pencegahannya yang pertama. Dan yang kedua, bagi ternak-ternak yang digembalakan, ini usahakan tidak menggembalakan ternak terlalu pagi. Jadi ketika ternak itu dilepas, usahakan matahari sudah mulai bersinar sehingga kita perkirakan bahwa embun-embun yang di tanaman itu sudah mulai kering. Kemudian untuk pencegahan diare ini tadi dengan memelihara kebersihan dan menjaga kepadatan ternak yang ada di kandang. Jangan sampai hewan ini berdesak-desak sehingga lingkungannya kotor dan kurang nyaman. Kemudian untuk yang kasus hipokalsemi ini tadi, kalau memang cempenya itu kira-kira lebih dari 2 dan produksi air susunya tinggi, bisa diberikan suplemen tablet kalsium dalam pakannya atau dengan memberikan susu tambahan pada cempenya sehingga produksi susu induknya ini tidak terlalu tinggi. Oke, makasih Bu. Kemudian ini lagi
banyak kasus nih Bu di teman-teman komunitas kandang uang ini, ada beberapa teman-teman gak hanya di Madiun tapi di luar kota juga, kemana dari Kebumen, dari kemarin Wonogiri, sering di grup itu banyak yang mulutnya itu mulutnya sakit gitu ya. Iya. Kemudian luka itu penyakit apa, kemudian bagaimana ini Bu pencegahannya atau pengobatannya yang penolongan pertama lah. Pertolongan pertama itu pisahkan hewan yang sakit dari hewan yang sehat. Itu. Ya, karena penyakit ini disebabkan oleh virus dan itu sangat menular. Sehingga kita harus menghindarkan kontak antara hewan yang sakit dengan hewan yang sehat. Kemudian untuk penanganannya bisa diberikan salep yang mengandung antibiotik di daerah mulutnya. Oke, makasih Bu atas penjelasannya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman peternak. Jadi untuk pesan buat teman-teman peternak, lebih baik mencegah ya daripada mengobati gitu ya. Kalau sudah melakukan pencegahan, ada penyakit terhadap hewan-hewan kesayangan Anda, silahkan lapor ataupun panggil dokter hewan terdekat agar segera diberikan penanganan yang tepat. Oke, sukses buat teman-teman semua.